Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Kurang dari waktu 4 jam, Polresta Malang Kota berhasil meringkus pelaku penculikan anak yang terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam rangka penilaian dan peninjauan kampung tertib lalu lintas, Wadir Lantas Polda Jawa Barat bersama tim dari Korlantas Polri mengunjungi Desa Wanajaya, Kabupaten Garut. Dalam pelaksanaan Misa Kenaikan Yesus Kristus tahun 2025, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan di sekitar Gereja Katedral Jakarta. Di informasi pertama, pemirsa, Polres Pangkajene dan Kepulauan Polres Pangkep bersama jajaran Polda Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers terkait operasi Pekat Lipu 2025 yang berlangsung di Aula Andi Mape, Mapolres Pangkep, Kamis 22 Mei 2025. Operasi berlangsung sejak 3 Mei hingga 22 Mei 2025, dan operasi ini mengedepankan fungsi reskrim dengan dukungan fungsi operasional lain secara terpadu untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah hukum Polres Pangkep. Selamat siang, yang kami hormati Bapak Kabakops Polres Pangkep, yang kami hormati Kasat Reskrim Polres Pangkep, yang hormati Kadin 1 Satreskrim Polres Pangkep, yang kami hormati rekan-rekan media yang sempat hadir pada siang hari ini untuk menghadiri kegiatan konferensi pers. Jadi untuk konferensi pers kali ini kita akan menyampaikan secara global kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan operasi Pekat yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kasat sebagai leading sektor daripada kegiatan operasi ini. Jadi apa-apa yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai selama operasi Pekat. Demikian rekan-rekan sambutan dari saya atau pembuka. Selanjutnya kami serahkan kepada mohon maaf teman-teman, mungkin ada penyampaian dari Bapak Kabaops terkait daripada operasi Pekat ini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan press release terkait masalah hasil daripada operasi Pekat Lipu tahun 2025 yang mana dilaksanakan selama kurang lebih 10 hari lebih, di mana personil yang kami libatkan dari Polres sesuai dengan surat cerita Bapak Kapolres, yaitu ada 39 orang. Kemudian berakhir hari ini, mudah-mudahan juga masih ada tangkapan atau tambahan hasil daripada operasi Pekat Lipu tahun 2025. Dan ini ada beberapa barang bukti yang kami sita, kemudian beberapa pelaku yang kami lakukan penahanan. Semua itu kerjasama ya antara Polri dengan masyarakat dan informasi-informasi daripada warga, sehingga alhamdulillah kita berhasil mengungkap
beberapa kasus dan rekan-rekan media sendiri melihat di depan kami ada beberapa, mulai dari usul, lembaga negara Bali, kemudian miras, serta handphone dan beberapa uang serta minuman-minuman yang beralkohol yang kita lihat dan kita saksikan bersama di hadapan kita semua. Dan untuk nanti lebih jelasnya, nanti Pak Kasat Reskrim akan mengutarakan pelaku serta jumlah daripada barang bukti serta pelaku-pelakunya yang mungkin sudah dilakukan penahanan, ya. Rekan-rekan sendiri sudah melihat di belakang kami ada beberapa tersangka yang sudah dikeluarkan SPH-nya, ya, surat perintah penahanan, dan saat ini masih sementara pendalaman dan mudah-mudahan masih ada tambahan lagi hasil tangkapan karena berakhir untuk hari ini. Mungkin itu saja dulu penyampaian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan, jadi itu yang bisa disampaikan oleh Pak Kamops selaku pengendali daripada operasi pekat tersebut. Baik, selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Kasat Serse untuk menyampaikan hasil operasi pekat Lipu 2025. Silakan Pak Kasat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kabupok, Bapak Kadus, serta rekan-rekan media. Saya akan memaparkan terkait hasil operasi pekat, di mana sasarannya yaitu premanisme, miras, prostitusi, dan perjudian. Dari hasil pelaksanaan operasi yang dilaksanakan kurang lebih 1 bulan, di mana kami mengungkap beberapa pelaku, diantaranya pelaku yang membawa sajam dan kategori premanisme, kemudian prostitusi online, kemudian penjual miras tanpa dilengkapi dengan izin, kemudian perjudian. Di mana dalam operasi tersebut ada beberapa pelaku yang kami lakukan penegakan hukum, ada juga beberapa orang yang kami lakukan pembinaan. Di antaranya ada 9 orang yang penjual miras yang kami lakukan pembinaan, kemudian premanisme 13 orang. Yang kami lakukan penegakan hukum adalah pelaku prostitusi online, kemudian sajam, dan pelaku perjudian. Itu yang kami jelaskan kepada rekan media hasil operasi selama kurang lebih 1 bulan. Pemirsa, Polresta Cilacap, Polda Jawa Tengah amankan 10 tersangka beserta barang bukti. Dalam operasi Aman Candi 2025, ada sebanyak 10 tersangka beserta barang bukti berhasil diamankan oleh Polresta Cilacap. Dalam pelaksanaan operasi Aman Candi 2025, hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Aula Patria Tama, Polresta Cilacap pada Rabu, 28 Mei 2025, dan dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polresta Cilacap Kompol Totok Nuryanto. Para pelaku diamankan dari berbagai kasus tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Bahwasanya untuk Polresta Cilacap telah melaksanakan operasi Aman Candi selama 20 hari, mulai tanggal 12 sampai 31 besok ini. Nah, 7 target operasi telah tercukupi semuanya. Bahkan non target pun ada 10 dan bisa ungkap semuanya. Kalau kita jumlah berarti kita sudah mengungkap 17 kasus. Ini ada satu kejadian yang menonjol
satu ketua ini geng motor. Ini kasus kekerasan penganiayaan terhadap anak yang umurnya korban itu 17 tahun bersama-sama ya, jadi melakukan penganiayaan bersama-sama alias ini pengeroyokan. Untuk barang bukti sudah siap, nanti kita tampilkan. Polres Mojokerto Kota Polda Jawa Timur melaksanakan konferensi pers tentang ungkap kasus judi sabung ayam. Dari hasil penyelidikan, sebanyak 5 orang tersangka berhasil diamankan oleh petugas. Kegiatan press release sabung ayam atau kasus tindak pidana perjudian 303. Di sini ada 2 laporan polisi. Kronologi kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekira jam 13.30 waktu Indonesia Barat, petugas Satreskrim Mojokerto Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang dan tanpa mempunyai izin dari pemerintah di daerah. Atas informasi tersebut, petugas Satreskrim melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan sekitar jam 14.00 Satreskrim Polres Mojokerto Kota melakukan penggerebekan dan penangkapan di sebelah rumah yang beralamatkan Dusun Sidogede, Desa Perning, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, dan di pekarangan kosong di depan rumah beralamatkan di Jalan Kedung Sari, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Megarsari, Kota Mojokerto. Motifnya tersangka melakukan perjudian sabung ayam untuk mendapatkan keuntungan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Tersangka ada 5 orang yang kita amankan dan semuanya sudah kita tahan dan sudah kita limpahkan ke rutan, yaitu dengan inisial SR, RS, SN, AT, dan HT. Di sini 2 orang, salah satunya adalah pemilik arena sabung ayam dan yang lainnya adalah yang sedang bertaruh. Kemudian lainnya juga sebagai saksi. Barang bukti yaitu 4 ekor ayam, 1 buah kaber atau arena yang terbuat dari spon warna hitam yang bisa disaksikan rekan-rekan sekalian, uang tunai senilai 225.000, 1 buah jam dinding, 1 buah handphone, dan uang Rp1.700.000. Pasal yang dikenakan yaitu 303 ayat 1 dan kedua KUHP dan pasal 303 ayat 1 ke 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Gerak cepat dan tepat, kurang dari 4 jam Polresta Malang Kota ringkus penculik anak. Jajaran Polresta Malang Kota di bawah Komando Kombes Pol Nanang Haryono berhasil serta memberikan pelayanan prima yang cepat dan tepat serta terukur melaksanakan gerak cepat. Tidak kurang dari waktu 4 jam berhasil meringkus pelaku penculikan anak yang terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Kami akan rilis tentang penculikan anak. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku jelas-jelas melanggar pasal penerapannya pasal 83 junto 76F Undang-Undang Nomor 35 2015 tentang perlindungan anak. Kita juntukan dan pasal 328 KUHP. Ancamannya 15 tahun penjara maksimal. Yang terjadi tadi pagi kurang lebih antara jam 10 sampai dengan 10.30 untuk TKP ada di daerah Karang Widoro di Kabupaten Malang. Ini modus operandi ataupun cara dari pelaku yaitu memberikan pesan WA kepada ibu korban, ya ajak ketemu di outlet Orange Ororodowo sini. Setelah ibunya keluar, pelaku ini melakukan tindakan penculikan. Bukti kami memberikan pelayanan kepada masyarakat, berikan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan kejadian 10.30 kurang lebih tidak sampai 4 jam, berarti kurang lebih jam 2 pelaku bisa kita amankan, kita kejar di daerah Batu di Jun Rejo. Kejadian begitu cepat karena kami pun bertindak dengan cepat, tepat, dan terukur. Polresta Magelang Polda Jawa Tengah melaksanakan apel kesiapsiagaan pengamanan kunjungan Presiden Republik Indonesia dan Presiden Prancis di wilayah hukum Polresta Magelang dipimpin langsung oleh Kapolresta Magelang, Kombes Pol Herbin Sianipar. Bertempat di halaman apel Polresta Magelang Kamis 29 Mei 2025 pagi. Apel ini diikuti oleh seluruh personil Polresta Magelang beserta personil PKO Satbrimo Polda Jateng. Kegiatan ini dilaksanakan guna mengecek kesiapan baik personil maupun sarana-prasarana yang digunakan selama pengamanan. Kita harus selalu siap siaga menghadapi kegiatan hari ini
Ini saya harapkan kita benar-benar serius dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan pada hari ini. Kita akan melaksanakan pengamanan 2 super VIP sekaligus, yaitu Bapak Presiden RI dan Bapak Presiden Prancis. Oleh karena itu, pengamanan pada hari-hari ini benar-benar maksimal. Saya berharap kepada rekan-rekan yang sudah di-plotting untuk tetap standby di plottingan masing-masing. Kita tidak boleh lengah, jangan sampai ada kemudian pihak-pihak yang akan mengganggu rangkaian rangkaian Bapak Presiden. Mari kita laksanakan pengamanan ini dengan sungguh-sungguh, dengan kepedulian dan aware agar pelaksanaan pengamanan ini dapat berjalan lancar. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan praktik penimbunan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di wilayah Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama barang bukti lebih dari 1,8 ton BBM jenis Pertalite dan solar pada Rabu lalu. Halo pemirsa TV Polri, melaporkan update berita terkini Polda Sumatera Utara. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan praktik penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama barang bukti lebih dari 1,8 ton BBM jenis Pertalite dan solar pada Rabu pagi. Berawal dari tertangkap tangannya seorang pelaku berinisial AM 46 tahun saat mengangkut BBM jenis Pertalite tanpa dokumen resmi menggunakan mobil pickup di Jalan Glugur Rimbun, Desa Tuntungan 1 Pancur Batu, Deli Serdang. Dari kendaraan pelaku ditemukan 10 jerigen berisi sekitar 350 liter BBM bersubsidi. Dari hasil pemeriksaan terhadap AM, petugas kemudian bergerak cepat ke lokasi asal BBM tersebut dan mengamankan pelaku kedua berinisial HSG 37 tahun. Ditemukan 39 jerigen berisi Pertalite dan 4 jerigen berisi solar, yang seluruhnya merupakan BBM bersubsidi dan diduga diperoleh dari agen premium dan minyak solar setempat. Selain BBM, polisi juga menyita 1 unit mobil pickup Daihatsu Grand Max yang digunakan untuk pengangkutan ilegal ini. Kedua pelaku saat ini telah ditahan di RTP di Tahti Polda Sumatera Utara untuk proses hukum lebih lanjut. Kombes Pol Rudi Rifani juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah melalui Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar. Saya Brigadir Iqbal melaporkan dari Polda Sumatera Utara. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.